Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Yang kami hormati pengurus NU Ranting Sidotentrem, Pak Yai Zain, ada Pak Suwati dan Yai Ilham dan yang lainnya. Yang kami hormati pembina Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Bangilan, Bapak Yai Muslim Mukhlisin. Yang kami hormati pimpinan anak cabang Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Bangilan, ada Kosais selaku sekretaris, ada dan Parno ini Wakasat yang sekarang menjadi PLT Kasat sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Ini ada sekretaris Rijal Ansor Gus Gopur, ada Pak Abu ini dari Kumpulrejo, Pak Abu dan sahabat-sahabat yang lainnya, dan tak lupa pada pimpinan ranting Sidotentrem Pak Ibrahim yang wajahnya sudah sumringah sejak kemarin. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat melaksanakan kegiatan Rijalul Ansor di Sidotentrem, dan ini perlu waktu yang sangat lama Pak Ibrahim. Saya itu ikut Ansor sejak tahun 2010 sepulang saya dari pondok pesantren, dan kader di Bangilan waktu itu yang saya masih ingat itu ya, dan waktu itu ada ya saya, Pak Ibrahim, Gus Ais, ini generasi paling lama Gus ini, yang hari ini masih di Ansor Bangilan. Ada beberapa ranting yang waktu itu saya juga tahu namanya tapi belum pernah ketemu sampai saat ini. Di ranting Klaten itu saya tahu namanya tapi tidak tahu orangnya sampai sekarang, dan diganti oleh sahabat Hadi. Ini kalau digugat mungkin bisa, tidak ada prosesnya penggantian sekarang Pak Hadi ya, pada bayarannya mungkin digugat mungkin. Tapi karena tidak ada mungkin ya aman-aman sih, dianggap KLB nanti. Dan ini bagi saya sudah luar biasa di Sidotentrem Pak Ibrahim. Beberapa bulan yang lalu ini WA saya, terus saya karena ada kegiatan sehingga saya bisa menemui beliau sekitar 3 minggu yang lalu kaitan dengan proses regenerasi di Sidotentrem. Ini ceritanya, sehingga saya bilang pada Pak Ibrahim bahwa ya jangan dulu Pak, jangan mundur dulu, kita tata dulu di Sidotentrem, sehingga nanti setelah jalan baru kemudian terserah di ranting ini apakah Pak Ibrahim lanjut atau Pak Ibrahim nanti bagaimana, itu nanti, jangan hari ini. Kita buat sejarah dulu, kita buat acara dulu biar ranting Sidotentrem ini jangan tinggalkan dalam keadaan sudah hidup. Karena ini Ansor itu kan proses dari kader NU yang titiknya di titik terakhirnya ya di sini. Kalau tidak pernah berproses di Ansor itu ya, kalau di NU ya repot. Jadi makanya harapan kami dari sesepuh itu, seluruh kader itu melalui jenjangnya ya dari IPNU, terus kemudian di Ansor, kalau yang perempuan ya di PPNU, terus kemudian Fatayat, terus Muslimah. Maka saya punya tugas yang berat dengan sahabat-sahabat pengurus PAC itu, minimal menghidupkan seluruh ranting yang ada di Kecamatan Bangilan. Dan alhamdulillah di malam hari ini mungkin tinggal 1-2 ranting yang kita akan coba bangun, sehingga kita nanti Februari ada regenerasi di tingkat PAC. Saya sudah sesuai dengan yang diinginkan oleh sesepuh, karena saya harus punya tugas ini sebenarnya berat, karena saya mulai mengemban amanah di Ansor itu tahun 2018, dan dalam keadaan seluruh ranting belum ada yang punya rutinan. Dan ini saya bersama Gus Ais waktu itu ketua Rijalul Ansornya, kita mulai satu persatu ranting, sehingga sampai di titik 5 ranting waktu itu yang sudah jalan. Terus di periode kedua saya dengan Gus Ais, Gus Isuddin dibantu Gus Khalil dan lainnya,
kita coba di beberapa ranting, alhamdulillah sudah terbentuk, dan ini mungkin ranting yang ke-12, jadi tinggal 2 ranting biasanya. Dan di Kumpulrejo itu yang dulunya juga sulit, alhamdulillah sekarang sudah terbentuk dan kadernya juga luar biasa. Dan yang perlu kami sampaikan adalah bahwa di Ansor ini sudah tidak ada background yang lain, jadi adanya ya Ansor ini. Jangan kemudian karena Nyuwun Sewu ada perbedaan apalah itu kemudian menjadikan Ansor ini sempit, sehingga Ansor ini tidak dimiliki oleh banyak orang. Mungkin karena perguruan, mungkin ya ini terus kemudian Ansor ini isinya ya perguruan ini saja, tidak. Hari ini di Ansor Bangilan sudah seluruh perguruan ada di Ansor Bangilan. Ada ini, ada itu, semua ada. Bukan dibatasi oleh 1-2 saja. Maka semua ini saya selalu diingatkan oleh pembina kami, yaitu Pak Mulisin, bahwa jangan sampai kemudian perbedaan-perbedaan hal kecil itu menjadikan Ansor itu kecil. Makanya kalau di Ansor hari ini sudah tidak ada hal begitu. Ayo digabung di Ansor, bahwa Ansor ini memiliki barokah yang luar biasa kalau bagi saya dan teman-teman yang pernah di Ansor ini luar biasa, karena ya tadi kalau menjadi pengurus ini tidak dapat apa-apa, tetapi harus berkorban baik waktu maupun apapun, material apapun, ya ini di Ansor ini. Tidak ada jabatan yang punya terus dapat honor, katanya Pak Yai saya kemarin, saya waktu sowan, bayarannya berapa Pak? Terus ini yang mau siapa? Makanya ya betul-betul tidak mau. Jadi ini saya sampaikan bahwa Ansor itu kegiatannya termasuknya adalah ngaji. Terus kalau kemudian keamanan ini kita namanya Banser. Di Banser ini juga bagian dari Ansor, bukan berdiri sendiri, tidak. Ini komandannya yang kopiah putih itu sekarang, itu yang komandan. Kalau apa-apa di Bangilan ya urusannya dan Parno. Terus kalau ngaji ini timnya banyak, termasuk Gus Hais ini yang hari ini hadir, ada Gus Gofur, ada Gus Khalil, ada Gus Lukman Klake, ada Gus Izzuddin putranya Yai Takim, ada Gus Upi putranya Pak Yai Muhaimin almarhum, dan seterusnya. Ini banyak sekali kader-kader dari pondok pesantren yang sudah gabung di Gerakan Pemuda Ansor untuk kemudian mengisi kegiatan-kegiatan yang bersifat ngaji seperti ini. Ini ada beberapa ranting yang memang suplai untuk pengisinya dari PAC. Ada satu ranting Bangilan ini karena kerjasama dengan Masjid Rajidin, ini kegiatannya setiap Jumat, jadi seminggu sekali. Dan ini biar semuanya tahu bahwa kegiatan di Ansor ini bukan kegiatan politis, enggak. Kalau politik nanti urusannya Pak Yai Ilham. Kalau urusannya Ansor ini urusannya ngaji, keamanan gitu. Nanti Gus Kais ya. Jadi setelah ini mohon ini dibantu untuk rantingnya kaitan dengan berjalannya kegiatan ini biar tidak hanya ramai di awal. Jadi mohon dari bimbingannya Pak Ketua Ranting NU beserta pengurus bahwa kader-kader ini masih proses, sehingga mohon bimbingannya baik mungkin material, mungkin support secara mental dan seterusnya, karena nanti mungkin ada pasang surutnya, mungkin sepi dan apapun, tidak perlu menjadi hal yang kemudian ini sepi buyar nggak usah. Jadi ini yang sudah mengalami di Klaten, jadi pas seperti banjir full kadernya, hari ini sepi ya maklum, karena di Ansor itu ya kadernya itu selalu butuh kerja. Jadi mungkin pada saat tidak punya kerja di rumah, mungkin ada yang merantau. Ini yang dirasakan sahabat Dadi. Itu yang biasa. Yang penting istiqomahnya itu yang penting. Maka dari itu seluruh kader yang mungkin secara keansoran mungkin belum paham, nanti akan dijelaskan sahabat Hais selaku ini, beliaunya sekretaris sekarang, tapi yang merangkap diri Jalur Ansor. Tapi kaitan dengan Ansor yang paling utama saya sampaikan adalah Ansor ini
bergeraknya di bidang ngaji, saya ulangi, untuk yang keduanya ada di Banser. Kalau nanti sahabat-sahabat yang punya latar belakang perguruan mungkin mau gabung di Bansernya. Nanti kalau diklat di Tuban mana, insya Allah PAC akan siap mengirimkan, untuk biayanya ditanggung oleh pimpinan anak cabang. Jadi untuk yang diberangkatkan tidak usah mikir biayanya, nanti yang membiayai adalah pimpinan anak cabang. Dan nanti untuk rekomendasinya akan diberikan oleh sahabat Parno. Mungkin itu sekilas tentang Ansor. Untuk lebih detailnya nanti kalau nanti ada PKD, kalau ada Diklatsa, itu nanti ada kaitannya sendiri. Untuk kaitan ngajinya ini rutin di hampir seluruh desa, tinggal 2 desa. Untuk sahabat-sahabat kalau mungkin pas waktu luang nanti bisa gabung di ranting-ranting yang ada, biar nanti saling kenal. Oh ini sahabat Ansor sudah tentrem, ini sahabat Ansor pakai, dan seterusnya. Karena namanya saja sahabat, biar nanti banyak sahabat di desa-desa seluruh Bangil. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.